Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarbiyah, saya dari PGMI 6A. Belajar dengan guru IPA, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum membaca cerita apa, mari bersama ucapkan bismillah. Air mata jatuh dengan berani karena menonton film Korea, dikarenakan kalian tak sabar mendengarkan cerita ini. Alangkah baiknya kita mulai saja. Pergi ke pasar membeli ikan pari dibeli untuk dimakan. Mari dengarkan cerita ini, ayo sama-sama saksikan. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam membelah lautan hingga tenggelamnya Fir'aun di Lautan Merah. Pada zaman dahulu, Fir'aun merupakan istilah penguasa tertinggi di Mesir pada kala itu, yakni semacam raja. Dikisahkan, ia seorang raja yang mempengaruhi kepada pengikut-pengikutnya itu pengaruh-pengaruh buruk. Ia mendapuk diri sebagai Tuhan. Karena itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel agar menghentikan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia membawa bukti-bukti rasional mengenai keesaan Tuhan dan mukjizat. Nabi Musa juga diutus oleh Allah ke Mesir pada saat itu untuk menghentikan kekejaman atau perbuatan-perbuatan buruk dari Fir'aun tersebut. Pasti akan penasaran kan dengan cerita ini, siapakah Nabi Musa alaihi salam itu? Dengan kisahnya, untuk mengenai kisah tersebut selengkapnya mari dengarkan seksama. Dalam Al-Kisah, Nabi Musa alaihi salam memulai hidupnya di Bani Fir'aun. Bahkan ia telah berusaha meluluhkan hati Fir'aun yang telah melampaui batas. Membuat Bani Israel akan menangkap Nabi Musa alaihissalam pada kala itu. Namun hal itu gagal. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Dia dan para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh pasukan Bani Israel. Namun ia terjebak di perbatasan ujung lautan, sehingga tak ada jalan satupun untuk bisa dilaluinya. Kali dengan jalannya itu yang biasa disebut yaitu Lautan Merah. Dipukullah tongkat tersebut hingga terbelahlah Lautan Merah. Ketika memukul lautan tersebut, Nabi Musa alaihissalam pun mengucapkan doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mustaka wa anta al-musta'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kisah Nabi Musa pun kemudian, Fir'aun dan pasukannya pun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Tetapi dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, pasukan yang jahat pun ditenggelamkan di Lautan Merah tersebut. Ketika melihat Fir'aun dan pasukannya masuk ke dalam Lautan Merah, namun Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya pun menenangkan diri karena ada Allah Subhanahu wa taala yang telah menenangkan hati mereka. Sehingga Fir'aun dan pasukannya pun bergemuruh tenggelam di dalam lautan tersebut. Pisau diasah pagi-pagi, dibawa ke kebun untuk dibabat. Berakhir sudah cerita ini, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.